Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Sastria MPD. Sebelum saya akan menjelaskan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Windy Hardianti Pratiwi, NPM 50211189, kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir atau pelari dan kuror atau tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh mahasiswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan atau bentuk ijazah. Yang selanjutnya, pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Yang selanjutnya yaitu prinsip dan fungsi kurikulum. Di sini prinsip terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang prinsip umum ialah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua, prinsip-prinsip umum, yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dan kemudian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman untuk belajar. Yang terakhir adalah dasar dan tujuan kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Dan tujuan dari kurikulum yaitu sebagai alat pendidik untuk menghasilkan siswa yang berregenerasi. Kurikulum juga bisa membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.